Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda, hai juga teman-teman. Kembali lagi ke channel aku, channel Ita RH. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya dan tetap selalu semangat ya. Nah, ini tuh keadaan di dapur aku sebelum lebaran, -1 sebelum lebaran ya teman-teman. Jadi ini tuh aku mau masak opor ayam. Di situ aku udah masak semur daging itu kemarin ya teman-teman. Jadi itu aku simpan di panci, tinggal dianget-angetin aja. Nah, aku juga mau masak ketupat berbarengan hari ini karena kalau santan-santan itu aku biasanya masaknya sehari sebelum lebaran supaya nggak gampang basi gitu ya. Nah, ini bumbunya aku udah siapin, itu juga tadi ada beras yang aku udah cuci untuk diisiin untuk ketupatnya ya. Untuk ayamnya aku udah rebus dan untuk perbumbuannya ini aku sangrai semua ya teman-teman. Jadi tuh lebih mudah aja untuk nguleknya, terus aromanya juga lebih keluar kalau misalkan disangrai terlebih dahulu. Dan kalau untuk bumbu opornya itu seperti biasa ya teman-teman, aku pakai merica, ketumbar, jinten, terus aku juga pakai bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit. Terus aku juga tambahin kemiri dan untuk bumbu aromatiknya aku pakai daun jeruk, daun salam, serai sama lengkuas. Pokoknya kalau bunda-bunda mah udah pada jago-jago lah ya untuk bikin opor ayam dan biasanya disesuaikan dengan seleranya masing-masing aja ya. Kalau aku biasanya masak opor ayam itu cenderung seperti kayak masakan Jawa gitu, agak manis-manis, gurih. Pokoknya seperti itu. Aku pakein gula merah juga. Nah, ini untuk bumbunya langsung aja aku tumis sampai benar-benar itu bumbunya mateng dan harum gitu ya. Nah, kalau misalkan bikin opor atau enggak berbumbu-bumbu lain yang menggunakan kunyit, kalau aku tuh biasanya dimasak lebih mateng dan agak kecoklatan. Nah, ini bumbunya udah benar-benar mateng dan udah agak kecoklatan, langsung aja aku masukin ayamnya. Di sini aku biasanya kalau mau masak ayam ataupun kayak daging itu tuh biasanya harus aku rebus dulu sebentar 3 menit sampai 10 menit lah ya. Jadi untuk ngebuang kotorannya sama darahnya gitu. Jadi aku tuh udah biasa kalau masak seperti ini. Entah kenapa kalau misalkan diceburin dalam keadaan mentah gitu kayaknya aku kurang suka, tapi itu semua tergantung selera masing-masing aja ya karena aku udah kebiasaan seperti ini masaknya harus dibersihin dulu, direbus dulu. Oke, ini tuh tadi aku udah campurin air. Jadi untuk ayamnya ditunggu sampai benar-benar matang, sampai empuk gitu ya. Jadi sambil nunggu ayamnya empuk, di sini tuh aku mau isiin ketupat ya. Nah, itu untuk ngisinya aku pakai botol botol Fanta. Jadi atau aku potong supaya lebih mudah dan biar nggak berantakan juga ya teman-teman untuk masukin berasnya. Di sini karena aku pakai beras yang pulen yang biasa ya. Jadi aku pakai berasnya tuh ukurannya 3/4 dari ukuran ketupat. Nah, biasanya kalau misalkan pakai beras yang perak, itu aku isinya setengahnya aja karena kan kalau beras perak itu nanti harus direndam dulu, terus udah gitu dia bakalan mekar banget ya. Jadi pasti ada perbedaan kalau misalkan kita ngisi pakai beras perak atau enggak beras pulen. Takutnya kalau misalkan sama itu nanti hasilnya entah kelembekan atau kekerasan gitu ya. Nah, ini udah beberapa, jadi tuh di sini banyak banget ketupatnya. Ini tuh juga aku boleh dibagi ya teman-teman sama kakak aku. Jadi aku niatnya mau bikin secukupnya dari beras itu aja, karena ini tuh aku untuk aku aja sama kakak aku gitu. Nah, ini jadinya 11 bijian gitu, dan aku juga pilihnya ukuran yang kecil-kecil, jadi tuh kalau makan nggak terlalu kegedean gitu ya. Jadi nggak sisa, pas banget gitu ukurannya untuk sekali makan. Alhamdulillah di sini untuk ketupatnya udah selesai dan aku udah isi semua. Nah, di sini tuh aku mau rebus ketupatnya menggunakan kompor aja ya karena Pak suami juga lagi kerja. Biasanya kan pakai tungku dadakan yang direbus di belakang, tapi karena ini ribet aku mau pakai kompor gas aja.
Oke, ini juga sambil aku lihat ayam aku tuh kayaknya udah empuk. Terus ini aku mau matengin ayamnya dulu sambil nunggu air yang ada di panci besar itu sampai benar-benar mendidih dulu ya. Nah, ini untuk opornya aku udah masukin gula merah itu setengah aku pakainya. Terus aku pakein juga garam, kaldu bubuk, dan aku juga tambahkan tadi itu mecin ya teman-teman. Lanjut di sini aku masukkan santan segar. Di sini tuh aku kalau bikin opor biasanya menggunakan santan segar ya teman-teman. Soalnya kalau menurut aku kalau masak opor menggunakan santan instan itu tuh kurang enak, hasilnya beda aja gitu ya. Jadi ini tuh aku beli santan segarnya ya, kalau misalkan mau lebaran itu pasti harganya bisa 2 kali lipat ya. Biasanya aku beli satu kelapa itu jadiin santan itu cuma 7.000. Nah, kemarin aku beli 15.000. Wow, mahal banget ya. Tapi ya mau gimana lagi ya, karena semua para emak-emak itu butuh untuk santan, apalagi menu lebaran itu kan biasanya identik dengan santan-santan, yang opor ayam lah, yang rendang lah. Ya pokoknya berbagai macam menu yang menggunakan santan. Nah, di sini itu opornya udah mateng, terus aku taburin bawang goreng karena kalau misalkan ayamnya udah empuk, itu tuh tinggal nunggu santannya mendidih aja, udah cepet banget langsung mateng ya teman-teman. Di sini tuh pancinya juga airnya udah mendidih dan aku mau masukkan ketupatnya. Nah, untuk ketupatnya ini aku rebus dengan teknik yang 30 15 30 terus 15 30 gitu ya. Jadi pokoknya banyak lah apa namanya resep-resepnya di YouTube ya teman-teman. Sebenarnya aku tuh kalau dibilang lebih suka ketupat direbus lama atau rebus seperti ini, jujur sih aku tuh lebih suka yang direbus lama ditunggu gitu. Karena menurut aku itu ketupatnya kalau direbus lama lebih awet, nggak cepet basi dan wangi sampai ke dalam-dalam gitu ya, daun wangi daun ketupatnya gitu. Nah, itu tuh ketupatnya juga udah matang, aku udah tiriskan. Alhamdulillah di sini menu lebaran aku udah siap. Ada opor ayam, semur daging. Terus di sini juga ada ketupat yang aku udah gelantung di kitchen set aku. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.